Dunia ini bukan tempat kita. Kita kemari sebagai tamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, insyaallah semua kita dimuliakan Allah Subhanahu. Amin. Kalau panas terik di tengah gelombang, kita tak sanggup melakukan perjalanan karena hewan tunggangan, kuda, keledai, biral ataupun unta kepanasan karena uap pasir. Kita pun tak sanggup menahankan panas terik matahari, karena maka kita berhenti di bawah pokok kayu. Berhenti di bawah pokok kayu menunggu matahari redup. Setelah matahari condong redup, kita pun lanjutkan perjalanan. Lebih kurang begitulah Nabi menggambarkan karatibin istadhalla tahta syajarat, seperti orang yang menunggang unta, istadhalla bernaung, tahta syajarat di bawah pokok kayu. Setelah matahari redup, kita pun lanjutkan perjalanan. Siapa saja yang sudah berlalu matahari redup pasti melanjutkan perjalanan. Jadi yang membuat kita selalu ingin lama-lama di dunia ini karena tidak tahu hakikat hidup. Man arafan dunia hanat alaih. Siapa yang tahu hakikat hidup, maka dunia ini bagi dia ringan. Tak sampai setengah sayap nyamuk, ringannya dia. Jadi kalau dalam kehidupan itu dia banyak menghadapi kesulitan, dia tahu hakikat hidup. Kesulitan itu tidak terlalu besar. Kesulitan itu seperti setengah sayap. Masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah pekerjaan di kantor, bekerja, nelayan, pedagang, petani. Tak ada orang yang tak punya masalah hidup. Tapi kalau dia mengerti hakikat itu, maka masalah itu tidak besar dalam pikirannya, hanya setengah sayapnya. Karena dia hanya sekedar bernaung di bawah pohon kayu. Setelah itu dia pun akan melanjutkan perjalanan. Maka yang kekal abadi itu adalah sesuatu yang kita tanam. Tanamlah tanaman yang dipanen oleh cucu kita. Jangan menanam tanaman yang disemai pagi, dituai petang. Dia tak bertahan lama. Tanaman yang ditanam oleh kakek, dipanen oleh cucu adalah pohon kurma. Tanaman yang disemai pagi, dimakan siang, pohon toge, habis tak berkesan. Jadi buatlah sesuatu yang kekal abadi. Idza waqa'at ala ahadikumul qiyamah, kamu sudah mau mati. Wa biyadihi fasilah, di tanganmu ada bibit kurma. Falyughrisha, tanamkan. Untuk apa kita tanam kurma? Kita tak akan sempat memakan buahnya. Kita tak sempat bernaung di bawah daunnya yang rimbun. Bukan untuk kita, untuk orang sesudah kita, tapi pahalanya mengalir untuk kita sampai ke kubur kita. Itulah motivasi mengapa Sayyidi Al-Habib Rifki Al-Habib membuat pesantren Ar-Rahman. Karena beliau sadar hakikat hidup ini hanya bernaung di bawah pohon ringan. Tak lama lagi matahari redup, kami pun akan berlalu dari dunia. Dunia ini bukan tempat kita. Kita kemari sebagai tamu. Kampung saya di Pekanbaru Riau. Saya datang singgah sekejap di Pulau Seram. Lalu kemudian singgah sebentar, setelah itu saya pun akan berlari pulang. Tak tahu entah kapan jadwal kita pulang,
Maka ketika saudara kita itu pulang, kita katakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Balik. Yang kita tinggalkan di sini, maka jangan berpikir untuk membuat sesuatu untuk kita, karena dia tidak kekal abadi. Tapi kalau kita buat untuk agama Allah, itulah yang kekal abadi. Murid Ustadz Fathuddin sudah dikirim ke Yaman, kekal abadi, karena dia nanti akan pulang membuat pesantren, punya murid lagi. Filosofi itulah yang ada pada para habaib alim ulama kita dulu, membuat kita bertauhid. Hadza ghaziyan. Siapa yang menyiapkan alat-alat perang, walaupun dia tak ikut perang, fakat ghaza, maka dalam pandangan Allah dia sudah ikut. Kita belikan saja tombak, kita kasih baju besi, kita berikan ini anak panah, kita kasih kuda. Aku tak sanggup ikut berperang, Habib Rifki. Saya tidak sanggup ikut berjuang, Ustadz Fathuddin, Ustadz Abdurrahman. Ini ada saya bawakan baju besi, ini tombak, ini anak panah, ini kuda untuk jihad fisabilillah. Kita mendapatkan pahala. Kalau kita tidak penghafal Quran, kita tidak bisa bahasa Arab, tapi kita ingin amal mengalir sampai hari kiamat, maka kita wakaf tenaga kita, harta kita, anak kita. Maka itulah yang membuat mengalir sampai hari kiamat. Adapun berapa orang dulu yang pernah hidup di Masohi itu, yang dulu pada zaman Presiden Soekarno dia pejabat, meninggal. Yang dulu di Masohi ini orang kaya-kaya, hilang. Yang dulu di Masohi ini orang-orang terkenal di zamannya, hilang. Hanya tinggal sejarah semata dan ditutup oleh sejarah yang lain. Yang viral berita tentang hari ini menurut ilmu media paling lama 7 hari. Setelah itu datang berita yang baru. Paling lama. Kalau ada yang bertahan 2 kali 7, 3 kali 7, itu sudah lama sekali. Siapa dia? Sambung. Tapi setelah itu datang lagi berita yang baru. Datang lagi berita yang baru. Datang lagi berita yang baru. Berita lama hilang. Jadi siapa yang ingin kekal maka dia gila. Satu-satunya yang abadi hanyalah amal yang kita tanamkan. Setelah itu akan mengalir. Setelah itu akan terus. Setelah itu tak putus. Kita lihat bagaimana ulama-ulama itu meninggal dunia, tapi meninggalkan murid-murid. Imam Syafi'i sampai hari ini disebut orang karena muridnya Rabi' Al-Muradi, Al-Buwaiti, Al-Muzani melanjutkan pelajaran. 200 tahun sesudah itu, 400 tahun sesudah Imam Syafi'i meninggal 204, 400 tahun sesudah itu 676 datang lagi Imam Muhyiddin. Muhyi menghidupkan din agama, orang yang menghidupkan agama. Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi menghidupkan lagi ilmu-ilmu Imam Syafi'i. Lalu setelah itu datang lagi Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i. Setelah itu datang lagi Imam Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti. Sampailah hari ini tak putus mewariskan. Imam Nawawi tak ada anaknya karena dia tak menikah. Tapi habis akal pikirannya itu dia curahkan. Dia tahu bahwa hidup itu tak lama, maka dia curahkan akal pikirannya untuk ilmu. Tapi ada pula orang-orang yang tidak punya kesempatan untuk berpikir karena kelebihan tidak diberikan pada akalnya, tapi lalu kemudian dia berikan pada harta dan kekuasaan. Dibangunlah masjid, namanya Masjid Qarawiyyin. Bukan di Makkah, bukan di Madinah, tapi di tempat negerinya tenggelam matahari. Orang Arab menyebutnya Maghrib, tenggelam matahari. Universitas tertua karena di masjid itulah menjadi Universitas Qarawiyyin di Maroko. Setelah itu ada lagi yang tertua setelah Qarawiyyin namanya Masjid Zaitunah di Tunisia. Mereka bangun masjid, orang belajar, ada halaqah lingkaran.
Habis sholat, Syekh duduk, lalu melingkar murid-muridnya. Belajar mereka, berubah jadi Universitas Zaituna. Merubah negeri itu jadi sekuler. Habib Bourguiba namanya. Siang-siang Habib Bourguiba, namanya Habib Bourguiba, dia bukan Habib. Siang-siang dia duduk, bulan Ramadan, live di TV. Dia ajak semua masyarakatnya untuk minum. Puasa ini hanya membuat badan kita lemas. Produktivitas pabrik minyak zaitun berkurang. Negara kurang dapat pemasukan ekspor impor. Mari kita minum bersama-sama, kata Habib Bourguiba. Akhirnya dia mati. Berganti dengan Zainal Abidin, Presiden Tunisia. Dikudeta, tumbang. Rezim boleh berganti, tapi yang dibangun tetap kekal abadi. Masjid Zaituna dengan Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Yang ketiga, Tarawih Zaituna Al-Azhar. Kita semua akan berubah dari remaja menjadi tua, setelah tua renta, setelah itu mati, dimakan cacing tanah, harta warisan dibagi-bagi, tak ada yang kekal abadi. Semuanya selesai. Dulu ada orang terkenal hebat, namanya Buya Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Buya Hamka meninggal. Kuburnya anaknya tak semua kita kenal, tak semua kita tahu. Tapi yang dua tadi tetap kekal. Yang ditulisnya Tafsir Al-Azhar. Sampai sekarang ada di perpustakaan. Dibaca mahasiswa. Yang kedua tempat dia mengajar, Masjid Al-Azhar. Beberapa bulan yang lalu saya tausiah subuh di sana. Ada kekal abadi. Syekh Muhammad Hashim Ash'ari meninggal dunia. Tapi yang dua tadi kekal abadi. Bukunya 19 judul disatukan jadi buku oleh cucunya, Gus Isom Hazim, pun sudah meninggal juga. Dan masjid yang dia bangun beberapa bulan yang lalu saya bedah disertasi di sana, di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur, masih kekal abadi. Sebelum itu lagi Kiai Haji Ahmad Dahlan meninggal dunia, tapi yang dia bangun Muhammadiyah dengan sekolah-sekolahnya lebih dari 170 universitas. Salah satunya tempat saya menyampaikan beberapa waktu yang lalu. Ada sampai kekal abadi. Kita belajar tentang orang-orang di masa yang lalu. Tapi berapa banyak pula yang bangga dengan hartanya, dia berlalu seperti diembus angin, menggantang asap. Asap kita lihat hebat, tapi setelah itu diembus angin, hilang, tak ada apa. Saya belajar dari orang-orang sebelum saya. Al-Habib Rifki Al-Hamid belajar dari para habaib sebelum beliau. Beliau melihat yang kekal abadi hanyalah ilmu, masjid, lembaga pendidikan. Itulah mengapa beliau menyiarkan ilmu. Dan saya ikut jadwal yang beliau susun. Semua tempat yang saya tausiah itu adalah tempat yang beliau siap. Dan beliau ingin ilmu ini tidak hilang. Dia mesti ada sarangnya. Sarangnya itu adalah pesantren Ar-Rahman. Dari sarang itulah nanti murid-murid ini akan terus berjuang. Adapun kami tak kekal abadi. 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun mungkin tak dapat lagi berteriak kuat di atas mimbar. Sudah mulai duduk menulis. Lalu hari berganti, musim berubah, kita pun akan kembali menghadap Allah. Macam-macam cara yang dibuat Habib. Melelang jaket, melelang baju kaos, melelang tulisan kaligrafi. Sebetulnya itu hanyalah wakaf berhadiah. Semua jamaah yang menyerahkan duit untuk membangun pesantren, dibelikan 2-3 sak semen, batu bata, kerikil. Itu sebetulnya yang tadi malam naik itu semuanya wakaf. Hanya saja wakaf itu ada hadiah. Ada kenang-kenangannya dalam bentuk jaket, dalam bentuk baju kaos, dalam bentuk kaligrafi kiswah, dalam bentuk foto bergambar dicetaknya, dilihat oleh anak cucunya, dikirimkan mereka Al-Fatihah. Itulah hanya menjadi kenangan semata. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini seperti yang diamanatkan Habib Rifki Al-Hamid, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika saya sedang tausiah, Stephen meninggal lebih muda dari saya.
lebih sehat dari saya, lebih gagah dari saya, lebih kaya dari saya. Semua kelebihan ada pada diri. Lebih ikhlas dari saya. Karena amal-amal dia. Setelah dia meninggal dunia kemarin live dengan Rizal Armada, penyanyi band Hijrah Taubat yang menyaksikan langsung. Saya tak dapat datang karena saya sedang berada di Ambon. Saya minta sampaikan salam buat keluarganya, anaknya, istrinya. Banyak orang berdatang. Setelah meninggal dunia baru kita tahu fansnya banyak. Dia sudah pernah buat baik ke kami, dia pernah tolong kami, dia pernah lepaskan kesulitan kami, dia bantu kami. Kalau mau melihat orang baik setelah meninggallah baru berdatang. Jangan sampai ketika kita hidup baik, setelah kita meninggal pun ramai orang berdatangan menagih hutang, dia yang banyak meminjam ke kami, dia yang menyakiti kami, dia maniaya kami. Nah, dia tidak ulama, dia tidak ustadz, dia tidak buya, dia tidak tuan guru. Mana-mana setiap saya tausiah datang saya ke Medan, datang dia ke Medan. Tausiah saya di Jogja, datang dia ke Jogja membonceng saya di tengah orang-orang. Jamaah berkerumun, datang dia untuk memberikan kasih jalan. Saya bingung dia ini sebagai apa sebetulnya. Membawakan sendal, membawakan sepatu, masukkan ke kres. Kalau ada acara lelang, terakhir yang saya ingat lelang di Medan, saya beli bros. Setelah itu dapat bros itu diberikannya ke orang lain. Setelah dia meninggal baru semuanya tersadar, terbangun. Kalau memahami yang saya sampaikan ini tersalah, walaupun yang sampaikan benar, nanti jadinya jadi salah. Lalu setelah ini semua umat ini mau mati, lalu masjid tak jadi dibangun, pondok Ar-Rahmah tidak jadi, santri-santri tidak belajar gara-gara ceramah Abdul Somad. Jika ditanya kenapa kamu tidak semangat, kita hanya bernaung sejenak. Setelah matahari redup kita pun akan berlayar. Umat Islam mengalami kemunduran dalam prestasi gara-gara ceramah Abdul Somad. Alhamdulillah. Saya ingin mengatakan semangatlah bekerja, semangat cari duit, karena itu yang akan membuat kita mendapatkan amal jariah sampai hari kiamat nanti. Berdiri pesantren Ar-Rahmah, santri-santrinya menghafal Quran pagi, petang, siang, dan malam. Santri-santrinya menjadi imam, alumninya menjadi pejabat menolong agama Allah. Sehingga la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tetap berkibar di Ambon, berkibar di Masohi, di Maluku sampai hari kiamat. Setetes dua tetes mengalir pahalanya ke kubur Abdul Somad, walaupun dia di Riau. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Sayyidi Al-Habib Rifki Al-Hamid yang sudah melibatkan saya dalam dakwah di keliling Maluku. Bawa saya dari satu pulau ke pulau, masjid ke masjid, menjumpai para tokoh masyarakat, alim ulama. Saya dilibatkan dalam dakwah ini. Saya tak bisa berjalan sendiri. Mudah-mudahan Allah membalas segala kebaikan. Amin. Ustaz Fathuddin, Ustaz Abdul Rahman, serta semua sahabat-sahabat. Siapa yang paling mulia di antara kita ini di hadapan Allah nanti di akhirat pada kita. Hari ini Abdul Somad yang diberikan mimbar. Hari ini Abdul Somad yang dielu-elukan, disambut. Allah al-Badru alaina. Hari ini Abdul Somad yang diminta berbicara di depan. Hari ini Abdul Somad yang diberikan tempat duduk lebih tinggi. Tapi nanti di akhirat, wallahu a'lam bishawab. Hari itu yang paling tinggi kedudukannya hanyalah orang yang paling ikhlas. Doakan supaya kami ikhlas. Doakan supaya kita semua beramal lillah ta'ala. Itulah yang dapat Al-Fakir sampaikan pada subuh ini. Mudah-mudahan mengambil iktibar pelajaran buat yang menyampaikan dan buat yang mendengar, menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Di akhir majelis ilmu yang hadiri malaikat rahmat. Majelis ilmu yang dilimpahkan Allah ampunan. Majelis ilmu yang ketika kita berdiri bangun pondok pesantren yang bermanfaat untuk para mujahid fisabilillah li'i'la'i kalimatillah. على هذه النية وكل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليك يا رسول الله. لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي ساعتنا هذه ذنبا إلا غفرته. Keluar kami dari majelis ilmu ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaitah, tolong kami melepaskan diri dari hutang piutang. Wala maridan illa syafaitah, saudara kami yang sakit angkat penyakit. Wala mayyitan illa rahimtah, yang sudah meninggal dunia curahkan rahmat. Wala hajatan min hawaijid dunia wal akhirati laka ridha wa lana fiha salah illa qadaitah wa yassartah, segala hajat dunia hajat akhirat baik bagi kami dan engkau ridha mudahkan ya Allah. Wala aiban illa satarta, segala aib cacat kami tutupi ya Allah. Wala musafiran illa wasalta, yang musafir sampaikan tujuannya dengan selamat. Wala aziban illa zawajtah, yang belum menikah jumpakan dengan jodoh yang baik-baik. Wala raghiban illa anjabtah, berikan keturunan yang soleh-solehah penghafal Al-Qur'an. Allahumma anzil rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah, turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang ada ini. Allahumma fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, ibu kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali dzurriyyatina, anak cucu keturunan kami, wali man ahsana ilaina, orang-orang yang sudah berbuat baik untuk kami belum mampu kami membalas, wali man hadarana, yang hadir semua ini, wali man ghaba'ana, yang tak dapat hadir karena uzur syar'i, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, saudara kami sudah kita beri kami dengan iman. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu bikum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Dalam perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.